Selamat sore Pak Warto. Ya, selamat sore, Pak. Terima kasih sudah menerima saya Pak. Ya, Maaf saya mengganggu Bapak ke rumah ya Pak. ya, Ya. Sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi dengan Bapak bahwa saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak ya Pak. ya betul. Terkait pengumpulan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Nah, Ya. kira-kira Bapak sudah siap untuk saya wawancarai Pak? Siap. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak. Nah, selama ini bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau selama saya menjabat kepala sekolah, mungkin cara mengidentifikasi sebuah kasus itu kita harus biasanya itu langsung kepada anak-anak, ya. Oh, jadi langsung Kita ke lihat anak-anak ke ya Pak? anak-anak, bagaimana dia berinteraksi dengan yang satu dengan yang lainnya. Jika ada ditemukan salah satu anak yang menyendiri ataupun dikucilkan dari sebuah interaksi itu sendiri atau komunitas anak-anak kelas 1, mungkin komunitas kelas 1 dia duduk sendiri, nah dia itu pasti bermasalah itu. Oh, jadi pian mengidentifikasi setiap individunya ya Pak? Ya, Jadi kayak apa ya, ada dilema etikanya ya Pak ya, berarti? dan Nah, pasti ada permasalahan yang terjadi. Oke, berarti selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Pak, Ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira seperti apa ya Pak itu Pak? iya, kebetulan hari-hari terakhir kemarin ya, minggu-minggu terakhir kemarin, kebetulan 2 minggu ini kan ada kakak dari KKN UGM itu datang ke SDN 1 Warawa Subur, itu membantu memberikan sosialisasi mungkin tentang kesehatan, mungkin tentang bagaimana anak-anak itu bermain dan belajar. Nah, di waktu terjadi seperti itu, terjadi miskomunikasi, yaitu terjadi antara salah satu anak itu ingin diakui keberadaannya. Sebenarnya dia itu cari perhatian kepada anak-anak UGM. Tapi jadi cara penyampaian anak tersebut itu artinya tidak nyambung, karena anak-anak itu masuknya ke vulgar ya, pornografi. Jadi kayak apa ya, anak-anak tuh pengen mencari perhatian, tapi mungkin salah persepsi dari anak-anak ini mahasiswa ini ya Pak? Ya. Oh, berarti itu yang permasalahan kemarin itu ya Pak? Ya. Oh, oke ya saya ada sedikit memahami lah tentang itu Pak. Ya, sehingga kedua belah pihak itu sama benarnya. Di antara anak KKN itu kan perempuan, jadi merasa ada perkataan yang mungkin vulgar, kan merasa tersinggung, itu ada benarnya. Si anak sendiri juga ada benarnya, dia mengatakan karena usia anak kan, anak-anak tidak tahu dia asal nyeplos karena faktor intrinsiknya anak itu kan ingin diakui. Oh, jadi ingin dia diperhatikan atau apa, itu yang menjadi dilema. Oh, oke. Selanjutnya Pak, ini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang kira-kira yang biasa Anda lakukan dalam pengambilan keputusan Pak? Kira-kira itu gimana sih Pak? Kalau langkah-langkah itu sebenarnya banyak ya. Pertama mungkin kalau yang prinsip itu saya berikan kepada wali kelasnya yang prinsip. Tapi yang secara umum biasanya kami kalau ada permasalahan itu kami akan koordinasi dengan komite, koordinasi dengan wali murid yang bersangkutan yang bermasalah, dengan anak-anak KKN atau orang lain yang bermasalah, dengan anggota dewan guru ataupun dengan tokoh masyarakat yang ada, kita ajak duduk bersama. Itu jadi, kalau skalanya kita secara umum. Tapi kalau secara khusus seperti kemarin, kita cukup mungkin guru kelasnya aja. Gitu aja. Jadi kan permasalahannya masih menurut saya masih ringan, jadi bisa diatasi di sekolah ya Pak. Jadi dengan wali kelas, dengan anak tersebut, dengan kepala sekolah mungkin belum wali kelas saja. Dengan wali kelas saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi Pak? Sebenarnya kalau ke efektivitas suatu permasalahan itu sebenarnya tidak ada ya. Karena setiap permasalahan itu tergantung dari situasi dan kondisi yang berlangsung. Tapi melalui artinya kita ada program prosedurnya
apapun permasalahannya itu kan, apapun itu permasalahannya, kalau kita melalui prosedur yang seperti saya katakan di depan tadi, mungkin kita koordinasi dengan pemuka agama, masyarakat, wali murid, ketua komite, anggota dewan guru, atau bahkan kita ke dinas atasan kita, kita koordinasi, kita rapat. Nah, saya rasa itu tidak ada permasalahan yang berat, itu saja. Sehingga kita dalam sebuah pengambilan sebuah keputusan itu efektifnya seperti itu. Itu tadi melalui mengajak bersama-sama, duduk bersama orang-orang seperti yang saya ungkap di atas itu. Ya, jadi nggak bisa nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak ya Pak. Tidak bisa. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak di sini. Nah, kira-kira kalau tadi kan permasalahannya Pak. Jadi apakah Bapak tuh dalam membuat sebuah keputusan tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama di dilema etika, apakah Bapak tuh langsung menyelesaikan masalah itu atau di jadwal gitu? Merupakan tantangan itu. Hal-hal apa saja itukah yang merupakan tantangan? Oh iya, tantangan dulu Pak, tantangan. Ya, tantangannya dulu. Nah, kalau tantangan itu biasanya seperti kasus kemarin, sebenarnya bisa kita selesaikan dengan sederhana. Tapi kalau kadang-kadang ini umpama yang punya permasalahan si Dede mungkin. Nah, ternyata Dede ini mempunyai kakak laki-laki yang mungkin yang mempunyai sifat ekstrem ya, artinya dia keras, arogan gitu ya. Arogan. Ataupun dengan ibunya yang sifatnya entertain ya, artinya selalu kabar sana selalu kabar sini, sehingga kasus itu seharusnya menjadi intern sekolah. Jadi karena ada orang tua atau kakak yang kecampur menjadi makanan publik sehingga umum, sehingga itu akan lebih susah lagi. Itu yang tantangan kadang-kadang itu dari pihak keluarga. Oh, berarti selama ini ya Pak, itu tadi ada nyangkut tadi pertanyaan saya sebelum itu Pak. Berarti sampean kalau ngasih ngasih sebuah keputusan menyelesaikan di tempat ya Pak? Iya. Tanpa langsung jadwal lu nggak ada ya? Sebenarnya itu semua permasalahan ya kita kan nggak tahu ada masalah dan enggak, tapi kita sebagai kepala sekolah pasti ada prosedur dan jadwal kita ya begitu. Setiap ada permasalahan yang ada, umpama di kelas 1 wali kelasnya yang mengatasi atau permasalahan itu agar cepat selesai itu wali kelasnya masing-masing. Sepanjang wali kelasnya masing-masing bisa mengatasi, mungkin itu akan oke ya, bisa-bisa aja. Tapi sepanjang wali kelasnya tidak bisa, mungkin kita akan kembali ke forum tadi, kita naikkan ke forum rapat anggota dewan komite. Nah, itu sehingga akan ikut serta masyarakat, tokoh agama, sehingga kita akan bersama-sama bagaimana kita mengatasi sebuah permasalahan. Oke, terima kasih ya Pak. Nah, ada pertanyaan seperti ini lagi Pak, di nomor 2 nih. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, tentunya itu ada. Terutama kan saya sendiri kan ada guru senior saya yang menjadi acuan, artinya beliau itu kan guru PAI, artinya beliau bisa memberikan wawasan-wawasan tertentu tentang etika, terutama melalui dengan agamanya. Pendekatannya adalah pendekatan agama. Ada beliau. Oh, jadi Bu Fatmawati ya Pak? Iya, Ibu Fatmawati, guru PAI kita ya Pak? Iya, itu. Oke, berarti adalah seorang yang jadi idola atau role model ya Pak. Nah, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak? Mungkin kayak refleksi gitu Pak, dari pengambilan keputusan terutama dalam dilema etika Pak. Kalau masalah dilema etika ini mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, mungkin setiap permasalahan itu harus kita atasi atau kita sikapi melalui positive thinking ya. Berprasangka baik dulu, pertama hal yang harus kita catat. Setelah kita berprasangka baik, mungkin secara individu saya kepala sekolah, mungkin saya akan membawanya atau saya akan membicarakan kepada sebuah rapat. Artinya saya dengar pendapat dengan mereka atau melalui orang tuanya secara langsung, atau melalui guru kelasnya secara langsung, atau bisa juga melalui rekan atau teman-teman kelas setingkatnya. Informasi itu saya dapat, sehingga melalui dengan positive thinking ya, dengan melalui kita koordinasi dengan orang-orang yang kita anggap narasumber, ya kan, itu akan lebih
apa ya, lebih mempercepat atau mempermudah memecahkan suatu permasalahan. bener, Pak. Itu pembelajarannya yang harus. Jadi kayak apa Jadi ya? kita harus positif thinking dulu. Jadi Bapak Suwartono sebagai kepala sekolah ya Pak, selalu berkolaborasi kerjasama dengan orang lain ya Pak. Iya. Jadi intinya untuk mempermudah dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian jadi anak dapat merasa aman dan nyaman di sekolah ya Pak. Iya. Menurut saya tadi, karena Bapak tadi mengungkapkan bahwa Bapak tuh ingin anak tuh Student well-being, artinya jadi pelajaran yang menyenangkan. menyenangkan. Jadi kita memberikan rasa senang kepada anak. Gitu. Oke, nah kita sudah di Pak, udah itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Ya. Mungkin nanti ada ada tugas lain yang mungkin bisa saya konfirmasi lagi dengan Bapak. Jadi saya sudahkan sampai sini Pak percakapan kita pada sore hari ini. Nah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Terima kasih sudah menerima saya. Sebelumnya saya sudah memberi pesan kepada Bapak bahwa saya akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Nah, apakah Bapak siap untuk saya wawancarai Pak? Siap. Pertanyaan pertama Pak, Ya. selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Selama ini memang ada beberapa kasus untuk dilema etika dan dilema moral. Dilema etika di tempat saya bekerja itu ada kemarin waktu ada kegiatan PPG. Nah ini kan Pak. guru di sini susah untuk sinyal ya. Oh. Jadi mereka ya orang yang PPG itu akhirnya apa? PPG-nya tidak di desa sini tapi di kecamatan. Oh, jadi mencari sinyal ya, yang baik ya mencari Pak? sinyal. Itu kan 3 bulan itu kan. Iya Pak. Nggak mungkin kita melarang dia karena itu hak dia. Ada anak yang kurang istilahnya sering tidak mau sekolah tapi dia tuh bagus dalam hal belajar gitu. Oh, jadi anak ini nilainya bagus, Ya. terus Bapak ada rasa kemanusiaan ya Pak? Kemanusiaan. Jadi Bapak menginginkan anak ini untuk agar bisa belajar bersama-sama ya Pak? Kita belajar itu maksudnya. Agar tetap belajar. Nah, oke Pak, berarti Bapak ada permasalahan seperti itu ya Pak? Ada. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, seperti yang tadi misalnya ada anak yang nilainya bagus tapi yang jarang ke sekolah itu ya. Iya. Ya, itu karena kan ada di sini ada anak yang istilahnya orang tuanya kerja di jauh jadi sering dia kadang ikut ke sana kadang di sini karena anaknya bagus rajin di sekolah. Tidak mungkin kita waktu rapat gimana anak ini gitu kan sering tidak sekolah tapi tidak mungkin kita melarang di sini sama siapa kalau kita melarang tinggal di sini gitu. Iya Pak. Jadi sampean memikirkan masa depan anak Ya, ini masa ya Pak. depannya gimana ke depannya. Kalau kita tahan kan nggak mungkin. Iya Pak. Kalau dalam aturan kan ada emang sering nggak datang itu tidak naik. Tidak naik kelas atau Tapi apa gitu Pak. ini kan karena ada faktor lain di situ. Oke, berarti seperti itu ya Pak ya permasalahannya Iya, di sekolah Bapak. Ada. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak? Untuk masalah seperti ini ya, biasanya kami rapat dengan guru biasanya. Oh, Untuk jadi guru-guru sekolah itu. Bapak merapatkan dengan guru Iya. sekolah ya Pak. Jadi tidak memutuskan secara Enggak. sepihak ya Pak. Nggak bisa memutuskan sendiri karena di situ kan ada wali kelasnya biasanya. Wali kelasnya kemudian bagaimana anak ini supaya nantinya nilainya bagaimana bagus atau tidak, Oh iya. izinnya gimana ada gitu. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang sangat efektif pasti dengan adanya kita dengan bermusyawarah dengan guru dengan salah satu guru senior misalnya itu kan kita meminta pendapat beliau walaupun pendapatnya kadang-kadang tidak sesuai ya tetap kita minta pendapat beliau. Iya. pada guru. Jadi ada panutan di Iya, sekolah Bapak seperti ya. Ini panutan. sesuai dengan pertanyaan yang berapa ini nomor 2 dari akhir nih Pak. Iya. Berarti ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ya Pak. Iya ada. Nah, apakah dalam mengambil sebuah keputusan
Bapak menyelesaikan kasus itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Ya itu biasanya langsung di tempat. Langsung Kalau di tempat? iya, kalau dijadwalkan biasanya tidak sesuai nanti. Mm-mm. Kadang gurunya nggak ada kesibukan. Gitu. Oh, Kalau ada benar-benar. kasus biasanya langsung kita cari guru di situ, minta pendapat orang-orang di situ. Jadi langsung di aja. tempat ya Pak. Iya. Jadi tidak menjadi PR Iya. selanjutnya. Kalau direncanakan misalnya nanti kasusnya hilang sudah nggak Iya. nggak rame lagi lah istilahnya Iya. seperti itu. Jadi langsung diselesaikan Langsung di aja. tempat. Jadi sesuai dengan apa yang yang Ya, ada ada kasus di tadi di situ. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya, kita harus sama-sama saling misalnya bekerja sama lah antara guru satu dengan guru yang lain, walaupun misalnya guru yang ada beberapa pasti nggak suka ya dengan keputusan Oh, gitu. iya. Jadi Jadi kerjasama ya Pak intinya Ya, Pak. kerjasama dengan guru-guru Tapi yang ada. tujuannya ini untuk anak didik Bapak Ya, sendiri Pak? untuk Oh, peserta iya. didik supaya jadi lebih yang baik lah pastinya. Oh, seperti iya, itu. iya, iya. Benar Pak, karena dalam pendidikan guru penggerak ini disampaikan bahwa kami ini yang seperti Bapak sampaikan tadi harus fokus pembelajaran dan fokus tujuannya tuh untuk kebaikan Ya, peserta didik ya. ya, untuk menggali potensinya secara maksimal Pak. Iya. Ya. Untuk sebelumnya terima kasih Pak, saya Sama-sama. mengganggu waktu Bapak. Iya. Nanti tugas ini saya tujukan untuk kegiatan demonstrasi kontekstual dalam modul di pendidikan guru penggerak Pak. Ya, terima kasih sudah diwawancarai, mudah-mudahan berjalan dengan lancar untuk guru penggeraknya. Amin Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Selamat pagi Bu Sisil. Selamat pagi Mas Rizky. Terima kasih sudah menerima kedatangan saya. Tujuan saya datang kemari sudah saya informasi ya Bu, Iya. bahwa saya akan melakukan wawancara terkait bagaimana cara kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebajikan ya Bu. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan dari pikiran saya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya bagikan ke Buya. Nah, apakah Buya sudah mempelajari? Ini sudah saya pelajari sebisa saya mempelajarinya. Ya, terima kasih. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Bu terkait bagaimana seorang kepala sekolah memutuskan sebuah keputusan. Terkadang ada dilema etika dan dilema moral ya Bu. Iya. Kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dilema etika mungkin atau dilema moral? Mungkin untuk jenis-jenis yang itu mungkin kurang saya pahami ya. Saya ngertinya, oh ini kok nggak baik, oh ini kok nggak nyaman dipakai. Jadi itu biasanya terus saya ambil keputusan, oh ini bisa nyaman seperti apa saya kerjakan. Berarti Ibu sudah sudah sesuai menurut saya. Ibu sudah mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuannya baik ya Bu. Iya. Nah, kira-kira permasalahan apa ya Bu itu? Biasanya kalau di sekolah kami ini rata-rata anak-anak dalam menjaga lingkungan sekolah ya. Berarti anak-anak ini ada beberapa tuh belum tertib ya Bu? Iya, belum tertib. Kadang kalau misalnya makan ada bungkusnya langsung dibuang gitu aja. Kalau nggak ditegur nanti nggak kembali bersih. Dan selama saya tuh sama juga Bu, permasalahan seperti itu juga. Kadang anak sudah diberi himbauan kayak tulisan jarang buang sampah atau jangan buang sampah gitu, anak-anak masih saja membuang sampah di lingkungan sekolah ya. Dan selama ini kami mengajarkan untuk menjaga kebersihan. Terus selama ini bagaimana Bu dalam mengambilkan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus tadi ya Bu? Iya. Nah, itu pastinya ada kepentingan yang sama-sama benar ya Bu. Mungkin anaknya pikir itu benar dan dia pikir itu ya salah atau benar juga, harus jaga lingkungan. Atau sama-sama menurut kebajikan. Kira-kira seperti apa Bu? Kalau yang misalnya membuang sampah sembarangan itu ya kurang bagus buat lingkungan
diambil tuh sampahnya, buang di tempat sampah. Atau ditanya kalau buang sampah di mana, mereka kan bisa menjawab katanya, bisa menjawab di tempat sampah tuh. Nah sekarang coba diambil buang tempat sampah. Oh berarti ibu anulah. Nah, dan hal apa saja Bu yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama tadi Bu dalam dilema etika tadi, anak-anak yang enggak patuh tadi Bu. Kira-kira ada nggak Bu yang menurut ibu yang seperti ini nggak efektif, mungkin langkah-langkah itu apa Bu? Biasanya kalau saya ngambil keputusan biasanya ya gitu, langsung aja, nggak yang misalnya harus Nggak ada jadwal gitu, nggak ada jadi Bu? nggak Jadi, terjadwal gitu. jadi kayak Kalau misalnya spontan. ada masalah baru diputuskan gitu, nggak terencana gitu maksudnya. Tapi ini ada Bu, ada pertanyaan di nomor 2 terakhir ini Bu. Kira-kira dalam mengambil keputusan ini ibu pernah nggak Bu mesti melibatkan kayak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan Bu dalam kasus dilema etika tadi Bu? Iya. Biasanya saya konsultasi sama teman-teman rekan guru, terutama yang sudah senior kayak Ibu Saria, Ibu Muslino, kan dia dari awal nih. Saya kan datang ke sini juga belum, maksudnya mereka duluan gitu ke kelas ini. Jadi konsultasi mereka kayak apa kalau ada permasalahan seperti ini, terus pendapat rekan-rekan guru bagaimana gitu. Jadi harus ada masukan dari Ya. rekan-rekan guru. Itu untuk pertimbangannya saya buat ngambil keputusan. Oh, pendapat ibu seperti ini, pendapat ibu rumah seperti ini, jadi nanti kita gabungkan yang seperti ini gitu, kita ambil kesepakatan gitu. Iya, oh bagus semua. Iya. Sebab apa ya, sekolah tuh tanpa apa ya kerjasama, Iya. tanpa kolaborasi itu mustahil dapat apa ya, dapat menjadikan sebuah keluarga yang nyaman bisa di. Tadi Wah Dian sudah menjawab langsung 2 pertanyaan langsung Bu. Iya. Jadi tadi jadwalnya sudah dijadwal apa tuh nggak ada ya Bu? Iya, Jadi nggak ada. langsung spontan. Kalau ada permasalahan baru. Jadi langsung ada permasalahan langsung dirembuk bareng gitu lah. Iya. Iya. Supaya nggak terlalu lama. Iya. Iya. Jadi masih hangat-hangatnya jadi Iya. langsung dieksekusi. Oke, langsung bisa diatasi gitu mas. Nah ini pertanyaan terakhir Bu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, nah kira-kira ini refleksi Bu ya. Iya. Nah pembelajaran apa sih Bu yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika Bu? Ya, untuk semua yang terjadi, yang kita pahami terus kita putuskan untuk mengambil kebijakan, ya supaya bisa kedepannya lebih baik lagi, kemudian anak-anak juga bisa disiplin, peduli pada lingkungan, gitu, supaya anak-anak juga terbiasa melakukan hal-hal yang baik, gitu, yang positif untuk lingkungan sekolah atau lingkungan di keluarga. Gitu. Oke, jadi tujuan akhirnya tuh agar anak-anak apa ya bisa menyadari lah Bu, Ya. menyadari sadar diri bahwa apa tuh kebersihan itu sangat penting Sangat bagi penting. diri mereka, bagi lingkungannya gitu. Ya. Oke, jadi apa ya, tadi menurut saya keputusan Ibu tuh bagus banget, Iya. terutama dalam pengambilan keputusan yang di sini saya belajar banyak paradigma terus apa tuh masalah-masalah terutama di sekolah lah. Iya. Tadi kemarin tuh saya berbincang dengan Pak Diki Cepat Iya. mengenai apa ya, mengenai dilema beliau dalam mengambil keputusan Bu. Ada tuh siswanya yang Iya. apa, yang cara masuk terus mau nggak mau karena tuntutan apa ya masyarakat, orang tuanya tuh dinaikkan, ada juga Bu. Tapi sebelumnya terima kasih lah Bu Ini informasinya. sama-sama, semoga bermanfaat ya. Ya Bu, nah terima kasih. Sukses selalu. Oke, amin. Ini nanti video ini saya kumpulkan, saya buat di YouTube Iya. terus sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Iya, mudah-mudahan baik hasilnya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.